Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa macam tingkatan membaca Al-Qur'an. Mulai dari yang super lambat, kemudian lambat, sedang, dan cepat. Nah, dari semua cara membaca Al-Quran tersebut, baik dari yang super lambat, lambat, sedang, ataupun cepat, semuanya diperbolehkan untuk diterapkan dengan syarat memperhatikan kaidah-kaidah tajwid yang berlaku dan dibaca dengan benar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mencontohkan masing-masing cara membaca Al-Quran sesuai dengan tingkatannya, dan saya akan memberikan tips kapan bacaan tersebut ideal untuk kita terapkan, karena pada masing-masing bacaan tentu memiliki kondisi ideal untuk diterapkan. Yang pertama adalah tartil. Tartil adalah bacaan yang paling ideal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan cara tartil. Tartil ini sendiri adalah cara membaca Al-Quran dengan perlahan, tenang, tertib, memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya, dan dengan pentadaburan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, cara membaca Al-Quran yang tartil akan saya contohkan dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, demikianlah kurang dan lebihnya bacaan tartil. Yang penting kita membacanya dengan tertib, tenang, dan penuh dengan penghayatan, serta memperhatikan kaidah-kaidah tajwid yang berlaku pada ayat-ayat yang kita baca. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan metode at-tadwir, yaitu lebih cepat dari tartil dan lebih lambat dari al-hadr. Jadi pertengahan, tidak cepat, tidak pula lambat. Contohnya sebagai berikut dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitulah contoh dari at-tadwir. Ketika kita membaca dengan cara at-tadwir, pastikan kita memperhatikan kaidah-kaidah tajwid yang berlaku sesuai dengan makhrajnya, panjang pendeknya, dan hukum-hukum lainnya. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran dengan cara al-hadr, yaitu membaca dengan tempo yang cepat namun tetap memperhatikan kaidah tajwidnya. Berikut kita contohkan dalam surat Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, metode hadar ini tidak disarankan untuk orang-orang yang sedang dalam tahapan belajar. Metode membaca dengan hadar itu cocok untuk para penghafal Quran yang sedang murojaah hafalan yang sudah mutqin. Ingat, untuk hafalan yang sudah mutqin. Dan yang terakhir adalah metode membaca Al-Quran yang keempat, yaitu at-tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan tempo yang sangat lambat, yang cocok digunakan untuk orang-orang yang sedang dalam tahapan belajar makhraj, panjang, pendek, dan ilmu-ilmu tajwid lainnya. Namun yang perlu diperhatikan dalam membaca at-tahqiq, jangan sampai kita melebihi tempo yang seharusnya sehingga matnya terkesan lebih panjang, huruf-huruf yang tidak dipanjangkan terkesan panjang, dan lain sebagainya. Maka kita harus benar-benar menghitung tempo yang kita lafazkan. Baik, kita akan contohkan dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tadi beberapa cara membaca Al-Quran, mulai dari yang sangat lambat yaitu at-tahqiq, yang ideal yaitu at-tartil, kemudian yang lebih cepat at-tadwir, dan yang paling cepat adalah al-hadar. Dari keempat metode membaca tersebut, semuanya sekali lagi boleh kita terapkan asalkan kita bisa memastikan bacaan kita sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang telah ditetapkan, dan makhraj, panjang pendek, semuanya bisa kita lafazkan dengan semestinya. Nah, sebelum kita tutup video ini, saya akan coba memberikan tips. Dari keempat bacaan ini, lebih ideal dipakai untuk apa? Jadi kita mulai dari yang paling lambat dulu, yaitu at-tahqiq. Cara membaca at-tahqiq sangat cocok digunakan untuk mereka yang sedang dalam tahapan belajar makhraj, supaya pengucapan makhraj pada setiap huruf-huruf yang dilafazkan itu bisa dilafazkan dengan baik dan benar. Juga bagi mereka yang sedang mempelajari ilmu tajwid secara umum, sehingga penerapannya bisa dilatih untuk teratur dan disiplin. Pada intinya untuk mereka yang sedang dalam belajar. Kemudian yang berikutnya adalah at-tartil. Bacaan at-tartil itu adalah bacaan yang paling ideal untuk semua kondisi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan cara tartil.
Dan bacaan tartil ini selain bisa membuat kita tenang dalam membacanya, juga terasa lebih enak untuk disimak dan didengarkan oleh orang lain. Dan saya menyarankan bacaan at-tartil ini digunakan bagi mereka yang sedang menghafal Al-Quran. Ketika menghafal ayat-ayat yang baru, hafalkanlah dengan bacaan tartil supaya hafalan Anda lebih melekat dan tidak ada potensi untuk keliru dan salah hafal. Kemudian yang berikutnya adalah bacaan at-tadwir dan al-hadar. Kedua jenis bacaan ini cocok digunakan untuk memurojaah hafalan. Untuk hafalan yang belum terlalu mungkin, saran saya gunakan cara murojaah dengan bacaan at-tadwir. Namun yang sudah lancar, yang sudah mungkin, boleh dimurojaah dengan bacaan al-hadar. Nah, itulah tadi keempat cara membaca Al-Quran. Berikut contohnya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda. Dan kita akan sambung kembali di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.